Pasti udah nggak asing lagi lah ya sama pemandangan ini. Kantor jadi lebih sepi, deadline jadi molor, dan kayaknya semangat kerja tuh ikutan puasa juga. Tapi pertanyaannya, bener nggak sih puasa yang jadi biang keroknya? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam yang selama ini kita nggak pernah bahas? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung to the point aja ya. Rasa lemes pas puasa itu emang sinyal dari tubuh yang nggak bisa kita lawan. Atau jangan-jangan itu cuma jadi tameng aja. Semacam alasan yang diterima masyarakat luas buat membenarkan rasa malas. Nah, ini pertanyaan yang bakal kita coba jawab. Di bagian pertama ini kita bakal coba cari tahu nih, apakah lesu pas Ramadan ini murni karena kondisi fisik kita atau sebenarnya ada permainan pikiran di baliknya. Sebuah faktor yang bisa jadi udah ada jauh sebelum bulan Ramadan datang. Inti teorinya tuh sebenarnya simpel, tapi ngena banget. Ramadan itu nggak tiba-tiba mengubah orang rajin jadi pemalas. Bulan suci ini lebih kayak panggung, yang ngasih sorotan dan, ini yang paling penting, pemakluan dari lingkungan buat sifat males yang mungkin emang udah ada dari awal. Nah, kutipan ini nangkep banget intinya. Buat sebagian orang fungsi Ramadan itu tanpa sadar jadi bergeser, bukan lagi jadi ajang buat menahan hawa nafsu, tapi malah jadi momen buat dapat surat izin selama sebulan penuh untuk melegalkan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Ternyata fenomena ini ada namanya loh, validasi kemalasan. Ini tuh semacam mekanisme psikologis di mana kita pakai pembenaran dari luar, kayak kan lagi puasa, buat nutupin perilaku dari dalam diri yang emang udah jadi kebiasaan. Jadi bukan puasa yang bikin males, tapi kemalasan yang ngumpet di balik puasa. Sekarang, yuk kita masuk ke arena pertarungan yang sebenarnya. Medan perang utama pas puasa itu seringnya bukan di perut yang keroncongan, tapi justru di dalam kepala kita. Ini adalah duel antara apa yang tubuh kita sebenarnya sanggup lakuin versus ya apa yang otak kita bisikin ke kita. Coba deh lihat perbandingan yang jelas banget nih. Di satu sisi ada pekerja kantoran di ruangan adem, full AC seringnya ngeluh lemes. Di sisi lain, ada pekerja bangunan, di bawah panasnya matahari, kerja fisik berat, dan mereka tetap produktif. Padahal pola makannya sama loh, sahur dan buka puasa. Nah, ngeliat perbandingan tadi, pertanyaannya jadi jelas banget kan? Kalau tubuh manusia aja terbukti sanggup melakukan pekerjaan seberat itu dengan energi yang sama, terus keluhan lemes karena puasa itu sebenarnya datang dari mana? Apakah itu laporan beneran dari tubuh atau cuma cerita yang kita buat-buat di kepala? Faktanya, tubuh kita tuh jago banget adaptasinya. Ade aja bisa tetap latihan beban meski puasa berhari-hari. Dulu juga, di banyak peradaban, makan 2 kali sehari itu hal yang normal kok. Tubuh kita tuh cuma butuh sehari 2 hari buat nyesuaiin diri. Sisanya, murni perang di kepala kita. Jadi, intinya gini. Rasa lemes itu seringnya bukan sinyal darurat dari tubuh kita yang kehabisan bensin. Itu tuh bisikan, sugesti dari otak kita yang kangen sama kebiasaan lamanya. Tubuh kita sebenarnya oke-oke aja, malah mungkin lagi seneng karena sistem pencernaannya dapat istirahat. Oke, jadi pola pikir kayak gini tuh ada harganya loh, dan dampaknya nggak main-main, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi makna spiritual puasa itu sendiri. Coba deh bayangin kamu itu seorang pengusaha atau investor. Pastinya kamu berharap dapat kinerja produktif selama 12 bulan penuh kan? Tapi ya karena fenomena lemau Ramadan ini, efektifnya kamu mungkin cuma dapat kinerja selama 11 bulan. Tapi di sisi lain, pengeluaran kamu malah nambah. Kamu bayar gaji 12 bulan plus THR dan bonus lain yang totalnya bisa setara 13 atau bahkan 14 bulan gaji. Coba dihitung deh, bayar buat 14 bulan tapi dapat hasil kerja 11 bulan. Nah, selisih inilah yang bikin banyak investor jadi mikir-mikir lagi. Kutipan ini benar-benar kayak nampar kita semua sih. Logikanya kan, bonus atau TR itu buat apresiasi kinerja yang luar biasa. Tapi anehnya, bonus ini malah cair di akhir bulan yang produktivitasnya justru lagi anjlok-anjloknya. Ironis banget ya kan? Dan kalau kita lihat dari sisi spiritual, ini kayaknya jadi sedikit melenceng dari tujuan utamanya ya. Inti puasa itu kan bukan buat dapet diskon, kayak jam kerja yang lebih pendek. Justru sebaliknya, ujiannya tuh di situ. Bisa nggak kita naklukin tantangan dan hawa nafsu sambil tetap ngejalanin hidup normal seperti biasa? Itulah pembuktian diri yang sebenarnya. Oke, sekarang kita sampai di bagian puncaknya. Di sini, semua potongan puzzle tadi bakal nyatu dan kita akan lihat gambaran besarnya. Ramadan, dengan semua keistimewaannya, pada dasarnya adalah sebuah ujian akhir. Ujian untuk apa? Yuk kita lihat.
Kita semua pasti tahu ya, ada keyakinan bahwa pas bulan Ramadan, sumber godaan dari luar, yaitu setan, itu dikurung, dirantai, dan gak bisa berbuat apa-apa. Nah, coba pegang dulu konsep ini, karena ini kuncinya. Pertanyaan logisnya kan gini, kalau biang kerok dari luar yang biasa kita salahin, itu udah dilumpuhkan, terus siapa dong yang masih ngebisikin kita buat males, buat marah, buat ngegosip? Jawabannya cuma satu, ya kita sendiri. Tanggung jawabnya balik penuh ke diri kita. Dan inilah kesimpulan utamanya. Ramadan itu ibarat cermin yang paling jujur. Tanpa ada campur tangan dari luar, semua yang kita lakuin, baik atau buruk, itu murni cerminan dari karakter asli kita. Di bulan inilah semua kedok kebuka, dan kita dipaksa ngadep-ngadepan sama diri kita yang sebenarnya. Jadi saat kita menjalani bulan Ramadan, coba deh kita tanyakan ke diri sendiri. Ketika nggak ada lagi alasan dan nggak ada lagi setan yang bisa disalahin, pribadi seperti apa sih yang muncul ke permukaan? Si rajin atau si pemalas? Si sabar atau si pemarah? Ramadan ini adalah panggungnya, dan pemeran utamanya adalah Anda.